Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sirrin wa ma'mul wa salahi sya'an wa hidan wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatinina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatil yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung dari kajian pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Qais bin Abu Hazm radhiyallahu taala anhu bercerita, ujar beliau, sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillahi laqad ra'aitani aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqash syajari wal khublatin hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fid dini laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Ujar Imam Qais bin Abu Hazm, kata beliau, aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, sungguh aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah, melukai kaum musyrik pada jihad fisabilillahi azza wa jalla.
Jadi ketika berperang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang pertama kali menumpahkan darah dari golongan kaum musyrik. Kemudian, sungguh aku adalah orang pertama yang memanahkan anak panah pada jihad fisabilillah. Yang melepaskan anak panah pertama kali dalam peperangan Badar berarti ya, itu juga beliau adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sungguh dapat kubayangkan aku berjihad pada pasukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang kami makan kecuali daun kayu dan daun tumbuh-tumbuhan yang berduri, hingga akhirnya tepi mulut kami terluka. Sungguh ada salah seorang di antara kami yang jatuh seperti kambing dan unta yang lumpuh karena kelaparan. Namun demikian, Bani Asad mencela daku dalam beragama karena sholatku kurang baik. Sungguh aku merasa menyesal sebab amalku sia-sia. Wallahu alam ya. Kalau untuk maksud yang terakhir itu, artinya kan bab ini masih melanjutkan daripada kehidupannya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, di sini digambarkan tadi oleh sahabat Sa'ad ketika bersama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah merasakan pahitnya kehidupan. Ya, misalnya gambarannya begitu, yang sehingga ketika berperang beliau junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu dikatakan mengalami kekurangan makanan lah. Sehingga yang beliau makan itu hanya tumbuh-tumbuhan ya, dedaunan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Sehingga efek karena tidak ada makan tadi tuh, efeknya itu sampai sudut bibir beliau tuh luka-luka karena duri yang ya mungkin ikut tergigit atau tergores daripada duri dedaunan itu tadi itu. Ya, artinya Rasulullah prihatin hidupnya. Sehingga tadi digambarkan sebagian sahabat tuh ada yang seperti kayak kambing atau unta yang lumpuh, terkapar istilahnya begitu ya, saking laparnya itu. Nah, begitulah kehidupan yang dialami oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Padahal dalam urusan membela agama Allah, bagaimana lagi kurangnya beliau tuh ya, semua dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun rupanya tadi ada aja orang yang mencela kehidupan beliau. Wallahu alam ya, saya tidak berani spekulasi memberikan semacam syarah karena memang saya tidak memegang syarah hadis itu, saya khawatir dianggap memandai-mandai. Ya, cuman kalau tangkapan saya begitu, itu artinya yang sekelas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang udah jelas-jelas mati-matian membela agama Allah, kemudian beliau juga tadi dikatakan yang pertama kali melukai orang musyrik, pertama kali melepaskan anak panah, kelaparan, tapi ibaratnya itu masih ada juga orang yang mencela beliau. Ya, yang mencela beliau ya mungkin ibaratnya tidak senang. Jadi kalau kita hidup nih bagus gitu perjalanan hidup kita, seakan-akan kita nih apalagi yang kurangnya untuk berjuang di jalan Allah ya. Tapi kemudian ada yang tak suka sama kita, lalu mereka mencela kita, itu jangan heran ya. Jangan heran, seakan-akan kayak gitulah perjalanan yang namanya kehidupan nih. Sebagus-bagus apapun kita, tetap kita akan ada aja satu keadaan, satu kesempatan yang bakal kita jadi bahan omongan orang. Nah, jadi tidak perlu digubris lah yang beliau seperti itu tuh seakan-akan ya, karena mereka tuh mungkin tidak mengetahui. Jadi biarkan sajalah, dinikmati, anggap aja satu pelajaran bahwa melatih kesabaran kita. Karena kan kalau pakai hakikat ya, makhluk-makhluk Allah tuh kenapa mengejek kita, mencela kita, memfitnah kita, menggunjing kita, itu tidaklah terjadi melainkan hakikatnya juga kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita rasakan ini Allah pengen menghapus dosa atau ingin mengangkat derajat kita melalui macam mana kita merespon omongan orang tersebut. Artinya merespon itu bukan balas dendam, tidak, tapi bersabar ketika mendapatkan ujian
yang sedemikian. Nah, jadi insya Allah kalau sudah kita terlatih mendengar yang seperti itu, kita jadi kayak biasa begitu. Ya, tidak ada lagi bahasa kita dicela orang tua marah, apalagi sampai dendam. Ya, nak membalas itu udah ada. Ya, tinggal dinikmati aja. Nah, malah kita mendoakan orang itu lagi malah dengan doa-doa yang baik-baik supaya dianya diberi Allah hidayah, taubat, supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau tidak akan mungkin kita bisa mencapai derajat yang sedemikian itu, melainkan masih adanya tahallum. Tahallum itu ya melatih diri, dibiasakan gitu, sehingga hal-hal yang umumnya orang akan merasa berat, merasa marah, kita malah jadinya happy, ya, kita malah biasa aja kayak gitu. Nah, itu kalau tidak terbiasa payah mau mencapai titik yang sedemikian itu. Kemudian Imam Muhammad bin Amr bin Isa Abu Nu'amah Al-Adawi bercerita, sami'tu Khalid bin Umair wa Shuwaisan Abar-Ruqadi qala ba'atha Umar bin Al-Khattabi Utbah bin Ghazwan wa qala intaliq anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil arabi wa adna biladil ajami fa aqbalu hatta idza kanu bil marbadi wajadu hadzal kadzana fa qalu ma hadhihi qalu hadhil basratu fasaru hatta balagu jibalal jisri as-saghiri faqalu hahuna umirtum fanazalu fadzakarul haditha bitulihi qala faqala Utbatu bin Ghazwana laqad ra'aitani wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqa syajari hatta taqarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsari wa satajarrabuna al umara ba'dana. Ujar Imam Muhammad bin Amr tadi, aku mendengar Khalid bin Umair dari Suwais Abu Ruqad berkata, Umar ibnul Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan. Ia berkata, berangkatlah engkau dan orang-orang yang dekat kepadamu hingga kalian sampai di perbatasan negeri Arab yang terjauh dan sudah mendekati negeri Ajam atau negeri Asim. Maka mereka pun berangkat hingga sampai di Marbat. Mereka menemukan batu cadas yang berlobang-lobang. Sebahagian mereka bertanya-tanya, negeri apa ini? Ya. Sebahagian mereka menjelaskan, inilah Basrah. Mereka terus berjalan hingga mencapai pegunungan Al-Jisr As-Saghir, ya, Al-Jisr As-Saghir. Mereka berkata, disinilah kita diperintahkan untuk berhenti. Nah, kemudian mereka berhenti dan mengambil tempat. Seterusnya mereka menceritakan kisah ini dengan panjang lebar, ya. Nah, kemudian dalam kisah selanjutnya Khalid bin Umair berkata, Utbah bin Ghazwan selanjutnya berkata, sungguh dapat kau bayangkan, aku adalah orang ketujuh yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tiada makanan yang kami miliki kecuali daun kayu, hingga tepi mulut kami berdarah. Kutemukan sebuah selimut, maka kubagi untukku dan untuk Sa'ad. Tiada seorang pun dari kami yang bertujuh itu melainkan semua menjadi amir kota-kota besar, dan kalian akan dapat membandingkan para amir setelah kami nanti. Ini lagi-lagi kalau tadi kan cerita yang diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini partner beliau. Kalau sini disebutkan orang 7. Nah, di sini yang bercerita adalah Utbah bin Ghazwan yang juga menceritakan cerita yang sama persis sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Artinya ketika pernah beliau dalam satu keadaan bersama dengan junjungan kita Rasulullah SAW, orang yang ketujuh,
ini tidak ada makanan ya, sama kayak tadi, kecuali hanya daun kayu yang berduri, dan itulah yang menjadi makanan beliau. Artinya ya, susah gitu nah ya, bersama Rasulullah itu susah. Cuman ujung-ujungnya tadi yang saya agak tertarik, ternyata kata beliau tidak ada seorang pun dari kami yang bertujuh itu melainkan semua menjadi amir kota-kota besar. Artinya ketika sudah Islam berjaya, nah beliau tuh posisinya justru menjadi amir. Ya kalau bahasa kita ya mungkin seperti gubernur lah gitu. Ya. Minimal bupati mungkin di kota-kota besar. Jadi kalau ibarat pepatah tuh kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian tuh ya, bersakit-sakit dahulu, nah, baru bersenang-senang kemudian. Tapi kalau kita lihat pula dari sejarahnya para sahabatnya Rasulullah SAW, walaupun sudah Islam berkembang, banyak menang, banyak menaklukkan di mana-mana bangsa atau kota-kota, tetap aja pola hidup beliau tuh sederhana, ya, tetap pola hidup beliau sederhana. Kenapa? Karena kadang sudah terbiasa macam itulah bawaan bersama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi sahabat Anas radhiyallahu anhu mengkhabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya thalathuna min baini lailatin wa yaumin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin. Jadi ujar sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, sesungguhnya aku dijadikan takut kepada Allah dan tiada seorang pun yang diberi rasa takut sebagaimana aku. Rasulullah ya wajar ya, khauf beliau tuh ya, kita perasaan saya kita kita ini mungkin pernah kumpul sama sama kiai, sama ustadz, sama tuan guru, sama para habaib. Rasa-rasanya saya belum pernah lagi ketemu dengan yang seperti Rasulullah itu. Artinya kan kita, kalau saya pribadi terus terang saya tidak pernah mimpi pun, tidak pernah kayaknya ketemu sama Rasulullah SAW. Tidak tahu lah kalau bapak-bapak sama ibu pernah mungkin, ya. Tapi yang jelas kan kita kumpul sama orang soleh itu insya Allah sering, ya. Namun kan khaufnya Rasulullah SAW itu sering kita dengar itu pada pelajar yang dulu-dulu, yang digambarkan tuh di dalam dada beliau tuh kayak terdengar seperti suara air menggurak. Ya, seperti suara air yang mendidih. Allah alam gambarannya macam mana, tapi itu gambaran daripada khauf, takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan tadi kumpul sama ulama, sama kiai, ada suara dengar yang suara kayak baju menggurak tadi, ya, di dada beliau kan ada suara dengar. Jadi wajar kalau sampai junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak seorang pun yang berasa takut sebagaimana aku. Ya, karena Rasulullah paling sempurna rasa takutnya Allah berikan. Nah, sungguh kata beliau, aku telah ditimpa cobaan di jalan Allah dan tiada seorang pun yang mendapat cobaan sebagaimana aku. Kayaknya begitu juga dah. Walaupun kita tidak mengetahui seluruh daripada bahagian cobaan-cobaan hidup yang pernah dialami oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti berbandingnya dengan para nabi dan para rasul yang lain. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir kayak rasul yang menderita kayak Nabi Ayub aja alaihi salam, itu kan beratnya minta ampun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menggambarkan tidak seorang pun yang pernah dicoba sebagaimana cobaan yang aku alami, kata beliau. Nah, artinya memang paling berat ya beliau. Nah, sungguh merupakan pengalaman bagiku, yaitu selama 30 hari 30 malam aku dan Bilal tidak mendapatkan makanan yang pantas dimakan orang yang mempunyai rongga perut. Waktu itu hanya ada sedikit makanan yang disembunyikan pada ketiak Bilal. Nah, ini mungkin yang dikehendaki, cobaan yang tadi tidak pernah dialami oleh para nabi dan para rasul yang lain selain daripada beliau tadi. Ya, selama 30 hari 30 malam kata beliau tidak mendapatkan makanan yang pantas.
Lalu kemudian tadi ada bahasa sedikit makan yang disembunyikan pada ketiak Bilal, wallahu alam. Apakah itu istilahnya supaya hangat atau macam mana? Saya tidak berani mengatakan atau berspekulasi memberikan penjelasan. Ya, intinya adalah beliau pernah mengalami satu keadaan yang sangat susah dalam urusan makanan sampai 30 hari 30 malam. Nah ini kayaknya tidak pernah lah kita dengar cerita nabi-nabi yang lain mengalami hal yang sedemikian itu kayaknya. Ya. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita lagi, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajtami'u indahu ghadaun wala asya'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Ya. Sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terhimpun padanya roti dan daging pada waktu makan pagi dan makan malam, kecuali bila makan bersama para tamu. Artinya itu kan kadang-kadang beliau bisa berkunjung ke rumah sahabat lalu dihidangkan. Nah, kalau untuk di rumah tangga beliau sendiri makan pagi ibaratnya roti daging, kok makan malam itu lagi tidak ada suah. Tidak ada suah terkumpul sehari semalam makan model yang sedemikian. Nah, ini kalau kita bercermin gitu ya sama diri kita, malu kita. Ya, bagaimana tidak malu kita? Alhamdulillah, alhamdulillah makanan di rumah kita bejibun. Ya. Nah, minimal bahasa bejibun saya ada stoknya. Ya, mungkin kalau ibarat kita tidak begawi sama sekali untuk 1 minggu ke depan tuh insya Allah sekurang-kurangnya kita sudah masih ada stok. Walaupun hanya hintalo sama mie ibaratnya masih ada yang dimakan. Nah ini apa? Ya tidak ada. Nah kalau saya tidak mengatakan bapak lah, saya mengatakan saya sendiri aja lah, biar jelas malu saya. Ya. Nah jadi seakan-akan ini menjadi, ya mudah-mudahan rasa malu ini menjadi semacam pendorong untuk lebih bisa menjaga ajaran-ajaran yang junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nak sempurna macam beliau betul, ya tentu tidak akan bisa. Ya, paling tidak sih apa sih daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau, kesunahan-kesunahan. Nah, mudahan itu bisa digawi semampu yang kita bisa sebagai perwujudan daripada rasa syukur atas anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita berupa rezeki kita tadi. Ya, minimal kita walaupun ada stok makanan di rumah, kita masih ada duit yang masih bakal bisa beli betuk-betukan, nukar lauk, nukar nasi dan segala macam itu. Ya, rata-rata kita insya Allah rata-rata punya yang sedemikian. Nah, sementara kan kalau kita pikir tuh bagaimana lagi kualitas ibadahnya Rasulullah SAW. Makanya tadi kita bilang kita tuh malu karena kita jelas-jelas berkecukupan, namun kita dalam urusan ibadah masih puler ya, masih malas, masih ya lebih mengedepankan yang namanya hawa nafsu tadi itu. Ya, mudah-mudahan itu dengan rasa malu tadi ya tumbuhlah rasa pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian lagi Naufal bin Iyas al-Hadzali bercerita, karena Abdurrahman bin Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahu inqalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalna baitahu dakhala faghtasala thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu ya Aba Muhammadin ma yubkika faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzish sya'iri fala arana akharana lima huwa khairun lana. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah teman semajelis kami. Ini ujar Naufal bin Iyas ya. Ia adalah sebaik-baik teman semajelis. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sebaik-baik teman semajelis. Pada suatu hari
ia bersama kami pulang dari suatu tempat. Manakala kami masuk ke rumahnya, ia terus masuk lalu mandi. Kemudian ia keluar. Kepada kami diberikan sepinggan roti dan daging. Wah, jadi Sohibul Bait memberikan penghormatan kepada tamu yaitu diberikan sepinggan roti dan daging. Manakala pinggan itu ditaruh, Abdurrahman menangis. Ya. Aku bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah gerangan yang menyebabkan Anda menangis? Ia berkata, sahabat Abdurrahman bin Auf ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Padahal beliau dan keluarganya belum pernah kenyang, walau hanya dengan makan roti syair. Ya, roti yang terbuat dari syair, gandum maksudnya, kualitas tidak baik. Namun demikian beliau tidak pernah mengisyaratkan kepada kita supaya menangguhkan yang lebih baik bagi kita. Nah, artinya mungkin sahabat Abdurrahman ini terbayang ya bagaimana kehidupannya Rasulullah SAW. Nah, kita aja lah mengkilas balik pelajaran kita sebelumnya waktu menjelaskan tentang makanannya junjungan kita Rasulullah SAW. Kan pada pelajaran dahulu disebutkan makanannya Rasulullah itu adalah syair. Ya, syair itu kualitas gandum paling rendah, yang kadang-kadang malah gandum itu digunakan untuk makanan hayawan, ya, untuk makanan unta. Nah, itu yang dimakan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, bukan gandum kualitas tinggi. Yang tinggi itu hintoh atau bur namanya, itu kualitas mantap. Nah, sedangkan di sini tadi beliau sebagai kan sahabat Abdurrahman ini sugih ya, termasuk konglomeratnya para sahabat nih, sahabat Abdurrahman bin Auf nih. Mama beliau namanya Syifa, ada yang bilang Syafa. Ya, itulah yang menjadi bidannya kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah mau melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bidannya itu adalah Syifa atau Syafa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini sugih. Makanya tadi waktu siapa tadi yang Naufal bin Iyas itu bertamu, dihidangkan beliau sepinggan roti dan daging. Oh, mantap. Misalnya kelasnya tuh kelas bahari itu mantap. Kalau kita sekarang mungkin hundang galah dan lain sebagainya, ibaratnya begitu. Tapi ketika menghidangkan itu nangis beliau ya. Nah, terbayang macam mana junjungan kita Rasulullah SAW dulu, terbayang makanannya cuma syair, ya, apa tadi, gandum paling rendah kualitasnya. Bahkan yang macam itu aja tidak disuah kenyang Rasulullah, saking kekurangannya. Sedangkan awak bejibun ya, berlebihan, masih kuler juga, tak tahu lah memang kita nih. Ya memang kita nih harus malu sebenarnya kalau mandang macam. Nah, jadi cerita-cerita gini lah manfaatnya kita hadir ke majelis ini ya. Jadi untuk tadzkirah, semacam peringatan. Kalau kita tidak ada hadir ke majelis gini, kapan lah kira-kira kita tuh bisa membayangkan kehidupan kita dibandingkan sama Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW berkhidmat beribadah, ya, hati beliau yang dipikirkan kita supaya kita selamat. Jadi betul lah kadang-kadang tuh ulama-ulama ahli hikmah tuh kadang-kadang menyinggung kita gitu ya. Kita kalau nyaman-nyaman, makanannya kenyang-kenyang, goreng banyak, nganggur banyak, sudahlah ibadah, kualitas ibadah kita tak ada bagus gitu ya. Apalagi nak memikirkan umatnya Rasulullah SAW, payahlah ya. Nah, jadi kalau dilihat ulama itu kadang-kadang walaupun dia sugih, walaupun dia kaya, makanan bejibun, kadang-kadang rasa nikmatinya pun gak kurang gitu. Kenapa? Karena fokus hati beliau itu terkadang bukan memikirkan nyamannya beliau merasakan kenikmatan tadi itu, ya, fasilitas-fasilitas. Kadang yang terpikirkan macam mana Rasulullah SAW, yang terpikirkan macam mana umatnya Rasulullah SAW. Makanya akhirnya yang terjadi adalah doa-doa beliau itu kita bisa lihat daripada untayan kalimat-kalimat doa yang biasa beliau panjatkan. Jarang ada kemanfaatannya itu untuk diri pribadi sendiri gitu, atau keluarga. Ceklah tuh, ya, kebanyakan biasanya tuh rahmat yang kuat, rasa kasih sayang untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
salah satu yang simpel aja yang paling sering kita terdengar di Tungkal nih, waktu terjadi pembacaan manaqib Al-Imam Qutbul Aqwan Sayyidina Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, atau yang kita kenal dengan nama Syekh Saman Al-Madani. Bapak silahkan cek aja manaqib itu dari awal sampai akhir. Belum setahu saya ya, tidak saya temukan dalam keramat ataupun dalam nasihat beliau yang di situ ada pengungkapan pengangkatan derajat, kecuali hanya dalam doa yang 4 kali diulang setiap habis sembahyang subuh itu. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca 4 kali. Baru di situ kelanjutannya ada bahasa dengan mengamalkan atau membaca doa inilah derajatku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seakan-akan di situ ada isyarat pengangkatan derajat itu karena adanya rahmat kepada umatnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi curahan hati, pikiran beliau tuh bukan banyak memikirkan beliau sendiri, tapi memikirkan umat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud saya dengan diceritakan yang sedemikian itu kita ambil bagian gitu nah. Ya, ambil bahagian, mencoba juga kita memikirkan umatnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi. Nah, tapi di ujung tadi saya tertarik, walaupun Rasulullah makanannya seperti tadi, ya, susah, tapi Rasulullah tidak pernah melarang para sahabat kalau mau makan nyaman-nyaman, ya. Kalau mau makan yang enak-enak, yang mahal-mahal, dipersilahkan. Kalau dilihat daripada Al-Quran kan, Allah juga tidak pernah melarang yang sedemikian. Ya, yang Allah larang cuma di ujungnya wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, ya seakan-akan ini nyaman-nyaman. Minumlah yang enak-enak, wala tusrifu. Asal jangan berlebihan aja. Ya itu aja. Saya kadang-kadang bingung ya, di YouTube tuh saya nonton film acara itu, yang acara makan-makan tuh, yang kadang-kadang tuh lobster, ya, yang sayur-sayur tuh, itu masya Allah senampan, ya, saya tuh bingung mikirkannya, ya bener ya, mie kadang-kadang tuh la haula wala quwata, kok bisa ganal banget lambung kawan di tagasnya, ya, makan-makannya payah. Itu kalau saya hitung yang macam lobster segala macam tuh, kalau di total tuh, wah bisa jutaan mungkin senampan, surangan pula tuh. Nah, coba nonton itu. Jadi saya tuh kadang-kadang nonton itu tuh cuman memikirkan kok bisa ya gitu ya, kok ada makhluk begini. Jadi ramai yang makan ya, yang makan bukan sendirian, bersama setan mungkin. Ya itu tadi, tidak baca bismillah. Jadi kalau diukur pakai perut saya, mungkin saya jangankan untuk sehabis itu, mungkin separuh atau seperempatnya meledak perasaan saya ukuran perut saya. Ini idak belum la haula wala quwata. Kok ada begitu ya. Wah, jadi memang jangan heran. Ya bujurlah kata beliau tadi, kalau ada bismillah tuh, rasanya nampannya kita tangguk juga rasanya, ya, bukannya lauk aja lagi. Ada tuh yang model seperti itu tuh ada. Habis tuh bab yang ke-50 tentang kehidupan dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masih ada waktu kurang 5 menitan ya. Lanjutkan dikit. Babu majaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab menjelaskan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab ke-51 menjelaskan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mut'aim, sahabat Mut'aim bin Adi menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa anal hasyiru alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqibu wal aqibu alladzi laisa lahu ba'dahu nabiyyun. Nah, ini Pak, insyaallah ini kita dapat ilmu lagi ya. Mungkin kita belum pernah mendengar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya bagiku ada beberapa nama. Nah, Rasulullah sendiri yang menyampaikan, aku punya beberapa nama, kata Rasulullah, yaitu aku Muhammad, ya, aku Ahmad, aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi maksudnya dengan jalan aku Allah membasmi kekafiran. Jadi nanti kita, ya kan tidak pernah kita dengar nama Rasulullah Al-Mahi, ya. Al-Mahi artinya dengan jalan aku, kata Rasulullah, Allah membasmi kekafiran. Aku juga digelari atau diberi nama Al-Hashir, kayak nama majelis, ya, bawahan asuhan Ustaz Nur Khalis, ya. Al-Hashir, yang maksudnya umat manusia dihimpun di belakangku, ya. Artinya semuanya nanti akan berada di belakangnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau itu Al-Hashir. Aku pun digelari atau dinamai dengan Al-Aqib. Al-Aqib penerus para nabi. Al-Aqib adalah yang tiada diiringi di belakangnya oleh hadirnya lagi seorang nabi. Maksudnya bisa dikatakan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi bahasa setelah Rasulullah itu nabi, itu tidak ada lagi. Makanya salah satu nama beliau apa tadi? Al-Aqib, ya. Nah, kemudian hadis terakhir di sini untuk bab yang ke-51, Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil madinati faqala ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana nabiyyu rahmati wa nabiyyu taubati wa anal muqaffi wa anal hasyiru wa baniyul malahim. Wa nabiyul malahim. Aku bertemu, ujar Hudzaifah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu jalan di Madinah. Ia bersabda, Rasulullah bersabda, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat maksudnya, dan aku Nabi Taubah, Nabi pengajar taubat. Nabi Taubah, Nabi pengajar taubat. Akulah Al-Muqaffi, ini tidak pernah dengar ketiga, ya. Al-Muqaffi, apa tuh Al-Muqaffi? Maknanya yang datang mengikuti jejak para nabi. Jadi Rasulullah itu penyampurna ajaran nabi-nabi terdahulu, ya. Aku Al-Hashir dan Nabiul Malahim, nabi yang mengalami beberapa peperangan, ya. Betul, kita tahu sendiri sejarah beliau mengalami peperangan, ya. Nah, bab yang ke-52, wallahu alam bissawab, ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.